Perubahan dalam sikap Bai Xiaochun menyebabkan lebih banyak mata melebar di antara para patriarki yang duduk di aula besar. Itu terutama berlaku untuk Patriark Crimson Soul dari Sekte Aliran Mendalam, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata sedikit, dan kemudian melihat kembali ke Bai Xiaochun dengan bingung. Itu sama dengan Sekte Aliran Pil, dan bahkan para Patriark Sekte Aliran Darah terkejut. Para leluhurnya dari Spirit Stream Sekte tersenyum masam karena malu. Patriark pendiri memelototi Bai Xiaochun ikut-ikutan, lalu mengusap dahinya. Kedengarannya agak tidak senang. Dia berkata, mungkin baik bagimu untuk memikirkannya sebentar, gitu-gitu. Patriark, aku tidak berpikir orang lain selain aku cocok untuk menjadi Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai. Apa yang ada untuk nilai? Aku setuju. Bai Xiaochun berdiri di sana, memandang jarak energi yang cukup memancar. Rambutnya berputar-putar di sekitarnya, dan matanya tampak bersinar seperti bintang-bintang. Dia tampak seperti sesuatu di luar terpilih, hampir seperti dewa. Leluhurnya aliran darah itu berdeham dan berkata, kamu sudah benar-benar terkenal. Mengapa kamu tidak memberi beberapa murid lain kesempatan? Petik 2. Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dan mengungkapkan ke atas ke udara, tampak benar-benar keras dan menakjubkan. Seolah-olah kebenarannya dapat mengejutkan segala sesuatu di surga dan di bumi. Leluhurnya, alasan aku gitu terkenal adalah karena menganggap serius tanggung jawabku. Itu kualitas yang penting. Aku, Bai Xiaochun, adalah orang yang mencintai sekte aku. Bagaimana saya bisa memaksa murid lain untuk mengorbankan diri untuk menangani tanggung jawab saya? Aku tidak pernah bisa memperlakukan mereka dengan tidak adil. Bukan itu cara Bai Xiaochun beroperasi. Tidak pernah. Takdir telah memilihku untuk peran ini, dan jika memilihku, maka aku tidak akan menerima kening bahkan jika aku harus melalui neraka atau air yang tinggi. Tapi kamu terluka, Patriark Crimsonul tiba-tiba berkata. Dan sebagai Patriark Junior, kamu mungkin akan menghadapi lebih banyak situasi di mana kamu bisa terluka. Mata Bai Xiaochun melebar, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar berpikir. Setelah ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan kemudian tertawa kecil. Sebagai pembudidaya, siapa di antara kita yang belum menumpahkan darah? Aku, Bai Xiaochun, punya mimpi. Aku bermimpi bahwa selama sisa aku, hari itu tidak akan pernah datang bahwa aku memaksa untuk meneteskan air mata bahkan untuk hidup aku. Bahkan jika aku harus menumpahkan darah seumur hidup, aku akan membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Dan itu karena aku adalah Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai. Meskipun Bai Xiaochun tersenyum, itu adalah senyum dan kesungguhan. Isinya harapannya untuk sekte, dan tekadnya untuk melangkah ke masa depan. Ketika dia berbicara, energinya melonjak, dan semua orang di aula besar terguncang ke dalam. Kalau bukan karena fakta bahwa semua patriark telah menyaksikan kinerja Bai Xiaochun dari sebelumnya, mereka semua akan diyakinkan bahwa dia adalah lambang kebenaran dan kesetiaan. Aula menjadi sunyi. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para leluhurnya. Beberapa saat berlalu, dan akhirnya patriark pendiri Spirit Stream Sekte terkekeh. Baiklah kalau gitu. Sebulan lagi, kami akan mengadakan upacara. Sekte Penangkal Sungai akan didirikan di bagian bawah mencapai dunia budidaya timur. Selain itu, kami akan mengirim petisi ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit di Upper Reaches, meminta izin untuk mengganti Sky River Court. Tertawa dengan keras, Bai Xiaochun berkata, aku sudah lama menunggu perang ini. Setelah berunding lebih banyak dengan para leluhurnya, dia berbalik dan pergi, hati membengkak karena bangga. Saat meninggalkan aula, arwahnya tidak jatuh. Kemanapun dia pergi, orang-orang memandang, pada awalnya dengan kaget, dan kemudian dengan ekspresi bersemangat dan semangat. Setelah tiba kembali di tempat tinggal roh, dia menghela nafas dengan nyaman, matanya bersinar karena kegembiraan. Kabut tua itu membuatku takut pada siang hari. Aku pikir mereka akan memberi aku misi berbahaya atau sesuatu. Kenapa mereka tidak mengungkit hal patriarki junior tadi? Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia pusing dan duduk bersila. Sebagai patriarki junior, aku pasti akan benar-benar terkenal. Hahaha. Segera aku akan perlu mengubah seruan.
Aku tidak bisa menggunakan Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ahli Spirit Stream Heaven Dao dapat mengguncang seluruh dunia lagi. Itu harus menjadi Patriark Junior penantang sungai yang tak tertandingi di bawah langit. Pemikiran seperti itu membuatnya lebih bersemangat dari sebelumnya. Dari segi keamanan menjadi Patriarki Junior jelas yang paling aman. Mereka tidak akan mengirim aku keluar untuk misi, itu pasti. Dan aku pasti akan banyak murid lain untuk melindungi aku setiap kali aku meninggalkan sekte ini. Bai Xiaochun merasa luar biasa, dan hampir tidak bisa menunggu upacara bulan berikutnya. Pendirian resmi Sekte Penentang Sungai menjadi topik pembicaraan paling hangat di antara para murid dari 4 sekte. Selanjutnya, berita menyebar ke seluruh bawah jangkauan bagian timur sampai semua sekte yang lebih kecil, serta klan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan banyak pembudidaya nakal, semua benar-benar terguncang. Bagi mereka, bahkan 1 dari 4 sekte besar adalah organisasi yang luas dan penting. Tapi sekarang, keempat sekte besar telah bergabung menjadi satu. Organisasi kuat seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah Lower Reaches bagian timur. Tak lama, kabar menyebar ke klan para pembudidaya dan sekte kecil di wilayah Delta. Namun, ada lebih banyak lagi berita yang mulai beredar, berita yang membuat semua orang gemetar karena ketakutan dan keheranan. Tujuan dari River Deafening Sect bukan hanya untuk bergabung bersama menjadi satu sekte besar. Mereka ingin berjuang menuju Middle Reaches dan mengambil alih Sky River Court sebagai sekte dominan di sana. Berita itu benar-benar membuat orang gila. Lagi pula, jika sekte penangkal sungai berhasil, maka itu berarti bahwa 4 slot akan terbuka untuk sekte baru di Lower Reaches. Rasa haus akan River Deafening Sect untuk menjadi Middle Reaches hanya terus tumbuh lebih kuat. Demikian juga kehausan sekte Delta dan klan pembudidaya untuk mendirikan tempat mereka di Lower Reaches sama kuatnya. Dan dengan demikian, muncul, serta perjanjian rahasia. Seluruh capai bawah timur dari dunia kultivasi terguncang. Ketika tumbuh, semua orang fokus pada upacara akbar yang akan datang. Sekte Penentang Sungai tidak membangun markas besar sekte resmi. Adapun kota di pegunungan itu hanya dasar sementara. Menurut Sekte Penangkal Sungai, satu-satunya markas yang cocok saat ini ditempati oleh Sky River Court. Meskipun hanya markas sementara, tidak butuh waktu lama bagi lebih dari 1 juta pembudidaya dari 4 klan untuk merenovasi seluruh kota. Mereka bahkan mengembangkannya, terlihat lebih mulia dari sebelumnya. Kekuatan dari keempat hadir, ditunjukkan oleh pusaran besar di langit, yang memancarkan serangan mengejutkan setiap saat. Saat upacara mendekat, sekte dan klan dari capai menggunakan segala cara yang diperlukan untuk utusan dari berbagai organisasi mereka untuk menuju kota. Adapun mereka yang tidak cukup kuat untuk mengirim orang jarak gitu jauh dalam waktu sesingkat itu, mereka hanya kurang beruntung. Tentu saja, capai bawah timur adalah tempat yang besar, dan sebagian besar memiliki koneksi ke klan pembudidaya lainnya, serta kekuatan di daerah Delta. Karena itu, jumlah besar orang berkumpul di kota untuk menghadiri upacara, sehingga kota itu sendiri tidak dapat menahan mereka, memaksa mereka untuk mendirikan kemah di daerah sekitarnya. Lebih banyak orang datang setiap hari. Segera, waktu untuk upacara tiba. Pada hari itu, para penggarap sekte penangkal sungai seluruh kota. Mereka semua mengenakan jubah Taois baru, dan tampak sangat spektakuler. Pusaran di atas bergemuruh dengan kekuatan, dan ke-17 patriarki melayang di udara seperti 17 dewa. Di bawah mereka ada lebih dari 100 penanam eselon warisan dalam tahap inti emas, yang merupakan permata berharga di sekte, dan harapan untuk kemuliaan di masa depan. Lebih jauh ke bawah adalah ratusan tetua utama, yang bersinar seperti bintang yang berkilauan. Kemudian adalah jumlah yang lebih besar dari para pengarap yayasan pendirian, yang energinya menyebabkan cahaya lampu berwarna menyala di langit dan bumi. Orang-orang di luar kota yang datang untuk menyaksikan upacara itu benar-benar terkejut, dan tidak bisa menahan tangis. Tiba-tiba, suara kuno bergema ke segala arah, suara yang menggelegar seperti guntur dan menyebabkan hati semua pembudidaya yang gemetar di ambang ledakan. Biarlah surga dan bumi bersaksi. Sumpah-sumpah disumpah untuk waktu itu sendiri.
Hari ini adalah hari Sekte Penangkal Sungai didirikan. Kami, Sekte Stream Roh, untuk selanjutnya meninggalkan nama sekte kami, dan bergabung dengan Sekte Penangkal Sungai. Kami, Sekte Aliran Darah, untuk selanjutnya meninggalkan nama sekte kami, dan bergabung dengan Sekte Penangkal Sungai. Kami, Sekte Aliran Mendalam. Kami, Pilkebon Sekte. Suara-suara para leluhurnya empati mulai menarik, satu demi satu. Suara mereka memenuhi seluruh dunia dengan suara gemuruh yang kuat. Ketika sumpah mereka bergema, itu membuktikan bahwa di Lower Reaches Timur, sebuah sekte muncul seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jantung Bai Xiaochun berdebar saat dia melayang di udara, mengungkapkan upacara yang sedang berlangsung. Saat itulah sebuah tanda aneh tiba-tiba muncul di langit. Cahaya emas membanjiri, berkedip-kedip gemerlap seolah-olah sambaran petir emas telah muncul. Kemudian, sebuah pusaran besar muncul lebih tinggi di langit, sebuah pusaran selebar 30.000 meter. Seolah-olah langit itu sendiri runtuh. Tekanan kuatir yang mempengaruhi bahkan para patriark, para pembudidaya inti emas, dan kekuatan cadangan sekte penangkal sungai. Energi ini membuat mereka tampak seperti kunang-kunang membocorkan bulan yang cerah. Tekanan itu tidak hanya memengaruhi sekte penangkal sungai. Seluruh kota mulai bergetar, dan para pembudidaya yang datang untuk mengamati peristiwa mulai bergetar. Mereka merasa seolah-olah kekuatan surgawi merubuhkan mereka, dan mereka ayak gemetar untuk bersujud. Tidak ada suara yang terdengar di semua ciptaan. Para patriark sekte yang menentang sungai semuanya gemetar saat mereka berjuang untuk mengangkat kepala. Di pusaran besar di atas, mata besar perlahan terbuka. Itu beberapa ribu meter, dan ketika melihat ke bawah, semua orang yang melihatnya terguncang. Seolah-olah seluruh dunia adalah botol, dan seseorang di luar botol melihat ke dalamnya melalui kemacetan. Jantung Bai Xiaochun berdebar kaget. Dia sulit percaya apa yang dilihatnya. Mata perlahan melihat pemandangan di bawah, dan kemudian sebuah suara yang kuat keluar dari pusaran untuk mengisi langit dan bumi. Sekte yang membangkang sungai, dengar dekrit sekte polaritas langit berbintang langit. Para leluhurnya dari sekte penentang sungai saling bertukar pandang dengan antusias. Kemudian kepala leluhurnya dari divisi aliran darah menggenggam tangan dan dalam-dalam. Kami akan mematuhi keputusan apapun. Suara kuno melanjutkan. Testari Sky Dao polaritas sekte menyetujui petisi kamu untuk pergi, dan memungkinkan kamu untuk menghancurkan Sky River Court dan mengambil alih posisi. Setiap kata yang diucapkan oleh suara itu meledak seperti guntur, bergema ke segala arah. Ketika kata-kata terakhir diucapkan, seberkas cahaya melesat ke arah Patriark Lengkung, berhenti di dalam bentuk slip giok. Secara bersamaan, pusaran menghilang. Seolah-olah sosok raksasa dari sebelumnya tidak pernah ada di sana. Setelah mengangkat, kepala leluhurnya itu mengangkat batu giok menghargai di atas kepalanya. Saat dia melakukannya, semua pembudidaya sekte penentang sungai, serta semua pembudidaya lainnya yang datang untuk mengamati upacara, pecah bersorak girang. Kemenangan milik sekte penangkal sungai. Kemenangan milik sekte penangkal sungai. Kemenangan milik sekte penangkal sungai. Hiruk-pikuk sorak-sorai mereka bergema untuk mengisi seluruh dunia di sekitar mereka. Para pembudidaya sekte penangkal sungai sangat gembira, terutama yang berasal dari divisi aliran roh dan divisi aliran darah. Tentu saja, antusiasme mereka dengan menular ke para murid dari divisi mendalam dan Pilstream. Segera, semua mata dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi. Lagi pula, cara terbaik bagi sekutu baru untuk terbiasa satu sama lain adalah bertarung dalam perang. Di bawah batu asa berdarah perang, keempat sekte akan benar-benar menjadi satu, akan benar-benar berubah, dan benar-benar akan mencapai kemuliaan. Bahkan ketika semua orang bersorak di bagian atas paru-paru mereka, menikmati patriark menyapu dan datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun. Kemudian dia berbicara dengan suara yang langsung menekankan semua yang lain, menjadi satu-satunya hal yang orang dengar. Bai Xiaochun melangkah maju untuk upacara konferensi resmi. Bai Xiaochun. Atmosfernya sudah mendidih, jadi dia mengambil napas dalam-dalam untuk keputusan dirinya, lalu melangkah keluar di depan 17 leluhurnya yang baru lahir jiwa.
Murid Bai Xiaochun menawarkan salam leluhurnya. Saat dia menggenggam tangan dan wajah, ekspresinya sekitarnya ram, dan aura pembunuh perlahan-lahan mulai didih. Dia tampak dan tegar seperti besi, seperti prajurit surgawi yang telah melihat beberapa pertempuran, seseorang yang memiliki energi tak tertandingi. Wajahnya entah bagaimana dipahat dan suram, dan jauh di matanya, bintang, bulan, dan benda-benda langit lainnya berputar-putar. Kekuatan ki darahnya mengalir keluar, menciptakan baju zirah berwarna darah di sekelilingnya, lengkap dengan jubah berwarna darah. Pada saat ini, Bai Xiaochun tidak tampak pemalu atau pengecut, atau bahkan sedikit pun nakal. Dia berdiri setinggi puncak gunung, dan tampak sedalam samudera. Semua orang yang menonton adegan itu terguncang, terutama para kultivator yang baru saja melihatnya untuk pertama kali. Mereka terengah-engah, dan pandangan hormat yang muncul di mata mereka. Mereka semua telah mendengar tentang Bai Xiaochun, dan tahu bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua perubahan penting dicapai bawah timur dari dunia kultivasi. Sekarang setelah mereka dapat melihatnya untuk pertama kali secara langsung, dia tampak seperti yang dipilih dan berkumpul yang mereka bayangkan. Hal yang sama melintas di benak mereka, dia jelas orang yang hidup sesuai reputasinya. Jadi itu Bai Xiaochun. Dia yang terpilih. Petik 2. Aku hanya mendengar beberapa cerita tentang Bai Xiaochun ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bijak, cerdas, dan berani. Hasil alam, bintang yang bersinar dengan cahaya tanpa batas. Namun, saya juga mendengar lebih dari beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut yang serakah, benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Orang-orang seperti dia pasti akan menjadi subjek dari banyak kecemburuan. Sekarang aku melihatnya, aku juga mendengar beberapa cerita buruk tentang dia. Tapi kisah-kisah itu mungkin hanya dibuat-buat. Orang-orang yang paling mengenalnya adalah para kultivator dari Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh. Banyak dari para pembudidaya itu menatap dengan mata lebar, hampir seolah-olah mereka bahkan tidak mengenalinya. Zhang Fati besar tersentak, dan Hou Yunfei memandangi sambil tersenyum. Su Baokai dan banyak teman Bai Xiaochun lainnya hanya mendesah terampilnya dia dalam melakukan pose yang tepat pada waktu yang tepat. Bai Xiaochun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan benar-benar dipenuhi dengan antisipasi di tempat-tempat mulia yang akan dimainkan ketika secara resmi menjadi patriarki junior. Namun, tidak satu pun dari emosi itu yang menunjukkan wajahnya. Ekspresinya muram, dan urat nadinya berdenyut. Dia berdiri di sana dengan dingin, tampak seperti saat dia masih nitkrip. Orang-orang segera mulai bersorak. Sementara itu, ekspresi aneh bisa terlihat di wajah 17 patriarki. Namun, di dalam hati, mereka lega. Banyak dari mereka khawatir Bai Xiaochun akan bertindak seperti saat dia bertemu dengan mereka sebelumnya, dan merusak upacara. Bai Xiaochun, as patriark junior Sekte Penangkal Sungai, kamu harus bertanggung jawab atas berat. Untuk selanjutnya, kamu adalah elemen inti dari sekte kami. Kehidupan kamu, kehormatan kamu, dan segala sesuatu tentang kamu semuanya terkait erat dengan sekte tersebut. Kemuliaan pujian juga kemuliaanmu. Rasa malu sekte ini juga merupakan rasa malumu. Demikian juga, kemuliaan dan rasa malu kamu akan menjadi milik sekte ini. Kemanapun kamu pergi, tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, rumah kamu, asal-usul kamu, dan segalanya kamu adalah sekte. Jika suatu hari tiba-tiba bahwa sekte jatuh, itu akan menjadi tanggung jawabmu untuk mengembalikannya. Jika suatu hari tiba-tiba bahwa sekte itu berjaya dalam kemuliaan yang belum pernah terjadi, itu akan menjadi tanggung jawab kamu untuk mempertahankannya. Kamu harus memastikan bahwa Sekte Penangkal Sungai pernah tidak terpecah belah, dan tidak pernah kehilangan hati dan jiwanya. Bai Xiaochun, apakah kamu siap untuk tanggung jawab seperti itu? Jawaban kamu, tolong. Ekspresi leluhurnya itu sangat tenang saat berbicara dengan suara yang sangat keras seperti guntur, suara yang membuat semua orang bergetar. Bai Xiaochun keajaiban, dan tiba-tiba, semua kebanggaan dan kepuasannya lenyap. Menunjukkannya untuk kemuliaan yang menonjol, dan dia berdiri di sana, tampak, dengan cara yang benar-benar serius dan penuh hormat.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa posisi patriarki junior bukan hanya tentang kemuliaan dan ketenaran. Itu adalah tanggung jawab yang serius. Selama sisa hidupnya, ia tidak akan pernah bisa memisahkan diri dari atau berpisah dengan sekte penangkal sungai. Itu akan menjadi rumahnya, dan juga hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Bai Xiaochun tiba-tiba menemukan dirinya dalam sedikit lamunan. Dia berpikir kembali ke Gunung Hut di pegunungan Eswood. Dia kerabatnya di desa tempat dia dibesarkan. Dia menilai bagaimana dia memegang tangan orang tuanya ketika mereka meninggal. Diajak setiap saat dia bertanya tentang sebatang dupa. Dia melihat semua yang dia lakukan di sekte Stream Roh dan sekte aliran darah. Tanpa memandangnya, dia memandang Li Qinghou di antara para penanam eselon warisan. Hati Li Qinghou dipenuhi dengan kebanggaan. Kebanggaan bahwa Bai Xiaochun yang sama yang dia bawa ke sekte sekarang tumbuh dewasa. Melihat Bai Xiaochun di mana sekarang, dan melihatnya, menyebabkan wajah Li Qinghou dipenuhi dengan senyum kepuasan yang mendalam. Ketika Bai Xiaochun melihat Li Qinghou tersenyum, dia mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresi wajah menghadapi wajahnya. Menoleh ke belakang pada leluhurnya kepala divisi Bloodstream, dia menggenggam tangan secara formal. Iya nih, aku siap. Dia mengucapkan kata-kata itu perlahan, karena itu adalah kata-kata yang sangat penting. Setelah berbicara, yang dituju tidak merasa megah dan mengesankan. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah tanggung jawab yang sangat berat baru saja jatuh di pundaknya. Leluhurnya patriark memberi Bai Xiaochun pandangan yang mendalam. Karena usianya dan budidayanya, ia dapat melihat bahwa Bai Xiaochun telah berbicara dari lubuk hati, dengan hati-hati. Leluhurnya itu mengangguk, dan kemudian melihat ke arah patriark pendiri divisi Stream Roh. Kedua patriark bisa melihat tekad di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu, patriark lengkungan berkata, pada hari ini, Bai Xiaochun dianugerahi gelar patriark junior dari sekte penentang sungai. Dengan gemetar para pembudidaya sekte pembangkangan sungai menggenggam tangan dan pada Bai Xiaochun. Salam patriark muda. Bukan hanya para murid sekte luar dan dalam yang membenarkan. Para pengarap yayasan pendirian dan para ahli inti emas juga bergabung. Para patriark junior dari sekte ini menempati posisi kedua setelah patriark itu sendiri. Itu bahkan lebih tinggi dari eselon warisan. Lagu Ke dan yang lainnya terpilih semua tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Tangan Sangguan Tianyu mengepal erat, dan kepahitan dalam hati, tapi dia tidak punya pilihan lain. Kemudian, gemuruh untuk memenuhi udara para pengarap lainnya ketika terhitung jumlahnya di antara hadirin juga memberikan salam resmi. Salam patriark junior dari sekte penantang sungai. Suara memekakan telinga keluar untuk memenuhi langit dan bumi, menyebabkan segala sesuatu yang bergetar. Bai Xiaochun melihat sekeliling, jauh dari jauh. Dari raut wajahnya, dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, namun, tidak yakin bagaimana mengungkapkannya. Sesaat berlalu, dan pikirannya perlahan bersatu menjadi satu kalimat. Meskipun dia tidak mengucapkannya dengan keras, itu tetap melekat di hati, seperti tanda yang tak terhapuskan yang akan ada di sana selama sisa hidupnya. Aku hidup untuk sekte ini. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu di dalam hati, tapi dari ekspresi di wajahnya, para leluhurnya yang baru lahir jiwa yang membangkang sungai sekte dapat mengetahui apa yang dia ketahui. Ketika mereka kembali menatap, mata penuh dengan kenangan, dorongan semangat, dan desahan yang dalam. Sementara itu, di atap tempat tinggal roh tertentu di kota, seekor monyet dapat terlihat duduk di sana, mengungkapkan kejadian yang terjadi dengan senyum tipis di wajahnya. Sekte ini tidak akan mengecewakanmu, nak. Gumam si monyet. Duduk di sebelah monyet adalah seekor kelinci, yang juga membocorkan ke langit. Cara akbar untuk memulainya sekte penentang sungai kini telah berakhir. Namun, peristiwa yang baru saja terjadi menjadi topik pembicaraan sehari-hari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mendiami bagian bawah Kep Timur dunia kultivasi. Apakah itu dekret dharmik dari sekte polaritas langit berbintang langit? Atau fakta bahwa Bai Xiaochun telah dianugerahi gelar patriarki junior, itu semua meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak orang-orang mengenai kekuatan sekte penentang sungai.
Segera kesibukan di markas besar sementara mulai mereda para petani dari sekte penangkal sungai pergi. Tanggapan Testari Skydaw polaritas sekte terhadap permintaan sekte yang membangkang sungai menunjukkan bahwa perang baru ada di Cakrawala. 4 divisi dari sekte penentang sungai menerima perang itu dengan sangat serius, dan bagi banyak orang di sekte itu adalah puncak dari pekerjaan hidup mereka. Mereka akan berjuang untuk mendirikan markas baru, untuk bangkit dari capai bawah ke capai tengah. Itu adalah perang yang sangat penting. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan, dan semua dari berbagai patriarki wajib bahwa mereka perlu keluar semua, untuk tidak menahan apapun. Divisi Pilstream dan Divisi Stream mendalam kembali ke wilayah mereka sebelumnya untuk mempersiapkan segalanya untuk berangkat, termasuk kekuatan cadangan mereka. Menurut perjanjian yang telah dicapai oleh para patriark, mereka akan menuju ke divisi aliran darah dalam waktu 2 bulan. Dari sana, mereka akan berangkat ke Sungai Heavenspan, dan menuju hulu menuju Sky River Court. Ketika divisi meninggalkan markas sementara mereka, Bai Xiaochun memiliki berbagai masalah sekte yang harus diselesaikan karena statusnya sebagai patriarki junior. Pada suatu malam khusus, patriark pendiri divisi Spirit Stream melakukan diskusi panjang dengannya. Diskusi diadakan di aula besar, bersama dengan patriark Ironwood dan patriark Naschen Sol lainnya. Juga hadir adalah Zheng Yuandong dan Li Qinghu. Sebelum mulai berbicara, patriark para pendiri menyegel seluruh area sehingga kata-kata mereka akan tetap pribadi. Yang lebih mengejutkan bagi Bai Xiaochun adalah bahwa para leluhurnya lainnya semua meminjamkan kekuatan mereka pada pemeteraian. Jelas mereka sangat berhati-hati. Dalam tampilan terakhir kehati-hatian, patriark pendiri menghasilkan kompas Feng Shui, yang, setelah aktivasi, mengirim cahaya hitam dan putih keluar untuk membentuk lapisan penyegelan lagi. Bai Xiaochun bisa merasakan tekanan yang datang dari kompas Feng Shui itu. Meskipun terlihat biasa, dan bahkan sedikit usang, ia bisa mengatakan bahwa itu berisi tingkat kekuatan yang mirip dengan kekuatan luar biasa. Namun, kompas itu gitu bobrok sehingga hanya memiliki kekuatan yang tersisa untuk menyegel suatu daerah, dan tidak lebih. Ketika penyegelan dilakukan, patriark pendiri menghela nafas dan mengungkapkan Bai Xiaochun, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kompas pelaksana abadi ini diturunkan oleh para leluhurnya. Dengan itu di sini, bahkan seorang ahli Dewa Deva tidak akan dapat menguping kita, setidaknya tanpa upaya yang signifikan. Xiaochun, informasi yang akan saya sampaikan kepada kamu harus dirahasiakan sepenuhnya. Jika kata menyebar itu bisa menyebabkan bencana yang lengkap dan total. Petik 2. Bai Xiaochun mulai cemas, dan sebenarnya bertanya-tanya apakah lebih baik untuk tidak mendengar informasi ini. Lagi pula itu berarti bahwa di masa depan, selip lidah semata-mata di depan dapat mengakibatkan kehilangan nyawanya yang kecil. Bahkan ketika dia ragu tentang masalah ini, patriark pendiri terus. Kami awalnya tidak bermaksud mengungkapkan hal-hal ini. Tapi karena kamu sekarang adalah patriark junior sekte penentang sungai, ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan. Jika peristiwa tertentu dimainkan di masa depan, dan kamu tidak mengetahui kebenarannya, itu bisa menyebabkan masalah bagi kamu. Bai Xiaochun hanya bisa fokus mengambil napas dalam-dalam, dan melihat penuh perhatian pada patriark pendiri. Asal-usul divisi Streaming Roh kita tidak terletak di dunia kultivasi timur. Bahkan tidak memperhatikan reaksi Bai Xiaochun, patriark pendiri memandang ke atas, kilau kenangan yang berkelap-kelip di matanya. Kami berasal dari dunia budidaya utara, dari sekte sumber sungai yang disebut Sekolah Frigid. Apa? Kata Bai Xiaochun, segera terguncang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa patriark pendiri akan memiliki sesuatu seperti ini untuk dikatakan. Untuk mengetahui informasi seperti itu tentang asal-usul sekte Stream Roh sepenuhnya, meninggalkan Bai Xiaochun sedikit kejutan. Lebih jauh lagi, ketika pendiri patriark menyebutkan sekolah Frigid, itu langsung membuat berpikir tentang Frigid School Medicine Manual. Dulu, Frigid School adalah sekte yang dominan di mulut sungai di utara. Itu sama menonjolnya dengan Starry Sky Dao Polarity Sect. Namun, karena pemberontakan yang tak terduga, sekolah Frigid runtuh dan didukung.
Para penyintas punya pilihan lain selain menonton, mereka tidak punya foto diri untuk hidup mereka. Akhirnya, mereka datang ke dunia budidaya timur, di mana mereka membuat akar baru. Hanya 2 yang selamat yang berhasil sampai di sini. Salah satu dari mereka adalah tuanku, dan yang lainnya adalah semangat sejati dari sekolah dingin. Tuanku diam-diam membantu sekte Stream Roh menjadi salah satu dari 4 sekte utama di Lower Reaches. Adapun roh sejati itu, dia adalah kekuatan cadangan sejati dalam divisi Stream Roh. Para patriark lainnya di aula mempertahankan keheningan. Adapun Zheng Yuandong dan Li Qingho, keduanya memiliki penampilan kehikmatan dan syok. Rupanya, ini juga pertama kali mereka mendengar informasi ini. Namun, roh yang terluka parah, dan bisa melakukan sedikit lebih dari tidur dalam bentuk mayat yang dingin. Dalam semua tahun yang telah berlalu, dia tidak pernah bangun. Satu-satunya metode untuk membangunkannya adalah dengan menggunakan sesuatu yang disebut pil penolak sungai. Dengan pil obat itu, roh yang sebenarnya dapat dibangkitkan untuk menyelesaikan hampir semua krisis. Yang benar adalah bahwa ketika kita ingin mencoba dengan sekte aliran darah, harapan terakhir kita terletak pada semangat sejati. Sayangnya, kami hanya memiliki 1 pil penangkal sungai, dan hanya bisa menggunakannya dalam keadaan yang benar-benar kotor. Ketika patriark pendiri itu berbicara, kata-katanya tampak seperti tingkat kekunoan yang mendalam. Hati Bai Xiaochun sudah terhuyung-huyung dari gelombang keterkejutan yang menghantamnya. Dia bahkan sulit bernapas dengan stabil. Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba setiap metode yang mendukung untuk meramu pil penolak sungai lainnya. Sayangnya, semua upaya itu gagal. Setelah kami kembali ke markas, aku ingin kamu memberikan salam resmi kepada roh yang sebenarnya, dan juga merancang cara untuk meramu pil penangkal sungai, sebelum kita sampai ke capai tengah. Jika kamu bisa, maka divisi Stream Roh akan dapat memberikan bantuan penting untuk sekte penangkalan sungai secara keseluruhan. Antisipasi bersinarnya mata patriark para pendiri saat dia melihat Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, dia mengambil napas dalam-dalam. Pikirannya berputar, dan dia hampir tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Setelah beberapa saat dia memikirkan kembali formula untuk pil penolak sungai. Penelitiannya pada pil itu telah menemukan kesimpulan bahwa itu sangat aneh. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu khusus untuk membantu semangat sejati. Pil penolak sungai dan manual kedokteran sekolah yang frigid, gumamnya. Pendiri patriark mengangguk. Seorang anggota senior dari sekte memberikan 2 item itu. Itu monyet itu, bukan? Bai Xiaochun bertanya tiba-tiba. Setelah beberapa saat ragu, Bapak Bangsa mengangguk. Tiba-tiba, banyak kepingan puzzle diklik di benak Bai Xiaochun. Masalah yang dihadapi adalah masalah yang berat, dan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna semua informasi. Setelah meninggalkan aula, ia kembali ke tempat tinggal arwahnya. Masih ada segala yang didengarnya. Setelah duduk tenang, dia mengeluarkan manual kedokteran sekolah frigid, juga formula untuk pil penolak sungai, yang mulai dia belajar dengan cermat. Pil penolak sungai, gumamnya pelan. Tiba-tiba dia sangat ingin tahu tentang roh sejati yang telah disebutkan oleh patriark, dan sangat ingin melihat seperti apa dia. Hari berikutnya, yang terakhir dari divisi mendalam dan pil Stream kiri. Adapun pembudidaya divisi aliran darah, mereka masih menyiapkan persiapan untuk keberangkatan. Mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan di bekas lokasi mereka. Sebelum pergi, leluhurnya datang menemui Bai Xiaochun, yang masih memikirkan informasi tentang asal-usul divisi Stream Roh. Saat Bai Xiaochun akan segera mengetahuinya, informasi yang harus dibagikan oleh patriark lengkung itu sama mengejutkannya dengan informasi yang telah dia pelajari dari divisi Stream Roh. Leluhurnya patriark dengan cepat membuat segel formasi mantra, lalu memandang Bai Xiaochun. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata, "Xiaochun, apakah kamu tahu dari mana leluhurnya darah kita berasal?" "Hah? Di mana leluhurnya darah berasal?" Bai Xiaochun terkejut, dan tidak bisa membantu tapi bertanya-tanya mengapa kedua sekte ini memiliki gitu banyak rahasia. Keduanya memiliki latar belakang yang mengesankan, kebenaran yang membuat terguncang. Dia hampir linglung ketika dia melihat pemandangan patriark.
Leluhurnya mendesah dengan kecewa. Oh, jadi kamu tidak tahu. Aku berasumsi kamu akan belajar sesuatu ketika kamu menerima warisan. Petik 2. Yang bisa dilakukan Bai Xiaochun hanya tersenyum kecut sebagai jawaban. Ya, kebenarannya adalah tidak ada dari kita yang tahu asal mula leluhurnya darah yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Sekte aliran meneliti leluhurnya darah selama bertahun-tahun. Akhirnya, penelitian itu mengarah pada teori kami tentang peninggalan Dewa Darah. Sekarang kita tahu bahwa kita benar. Semua tahun penelitian itu menghasilkan. Namun, ada lebih banyak teori. Berdasarkan semua penelitian, kami cukup yakin bahwa tubuh leluhurnya darah masih bisa bergerak. Petik 2. Mata Bai Xiaochun semakin lebar. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tubuh leluhurnya darah dapat dikontrol dan dipindahkan. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana dia sementara merasa dirinya mengambil alih tubuh leluhurnya darah ketika dia menerima warisan, dan dia mulai terengah-engah. Tubuh leluhurnya darah sangat besar, dan sebagian besar ada di bawah permukaan sungai Heavenspan. Kamu sadar akan formasi mantra besar yang dipasang di 5 puncak gunung yang merupakan 5 jari leluhurnya darah, benar? Fungsi dari pembentukan mantra itu adalah untuk memungkinkan divisi aliran darah untuk mengendalikan tubuh leluhurnya darah. Bai Xiaochun segera mematikan kembali ketika Patriark Limitless dan Suemei telah memanfaatkan formasi mantra di Middle Peak untuk memengaruhi ki darah di daerah. Setelah menjadi Master Darah, Bai Xiaochun bisa langsung merasakan formasi mantra. Hampir seperti peralatan pakaian yang ada di permukaan leluhurnya darah. Pada titik ini, dia mulai memahami apa yang divisi darah rencanakan lakukan. Berhasil melakukan tugas seperti itu akan sangat sulit, dan Sekte Aliran Darah menyiapkan bertahun-tahun untuk melakukan hal itu. Kami bahkan telah mengatur formasi mantra di dalam tubuh leluhurnya darah. Namun, sampai sekarang, kami telah kehilangan elemen inti. Kami membutuhkan seseorang yang bisa mengambil semua ki darah dari semua pembudidaya divisi Bloodstream dan fokusnya bersama-sama. Itulah kekuatan yang bisa digunakan untuk mengendalikan tubuh leluhurnya darah. Menurut penelitian dan spekulasi kami, hanya Dewa Darah yang bisa melakukan hal seperti itu. Harapan aku adalah bahwa kamu akan kembali ke markas kami, masukkan tubuh leluhurnya darah bersama kami, dan kendalikan itu. Lalu kita akan menuju ke sungai dan serangan kami di Sky River Court. Dengan bantuan leluhurnya darah, peluang sekte penantang sungai untuk berhasil mengalahkan pengadilan sungai Sky akan sangat meningkat. Mata leluhurnya itu bersinar dengan cahaya yang dalam. Lagi pula, ini adalah segala yang telah ia usahakan sepanjang hidupnya. Setelah beberapa saat hening, Bai Xiaochun mengangguk. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi pada pikiran mengendalikan tubuh leluhurnya darah. Leluhurnya tersenyum, lalu mengatur kapan tepatnya untuk membawakan Bai Xiaochun ke dalam leluhurnya darah. Setelah itu, pergi dengan sisa dari divisi aliran darah untuk kembali dan melakukan persiapan yang diperlukan. Beberapa hari kemudian, pasukan divisi Stream Row mulai pergi. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka ketika mereka meninggalkan kota, dan hanya pada saat itulah dia yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan mengungkapkan lebih banyak rahasia kepadanya. Gitu banyak rahasia. Dia berpikir, mendesah. Dia agak bangga pada dirinya sendiri. Jelas, dia adalah tipe orang yang cukup dipercaya untuk berbagi rahasia.